Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore guys. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mercusuarno. Oke guys, untuk sore hari ini saya kembali berada di jalur penghubung antara dua desa, yaitu Desa Trogo dan Desa Jengkol. Yang mana beberapa bulan yang lalu ya sudah dimulai ini proses pembangunan jalan, mulai dari pembebasan lahan, kemudian pembuatan badan jalan, untuk akhirnya sampai saat sekarang ini penampakan jalannya sudah dicor semua ini. Kecuali di ujung sana ya, di awal-awal saya masuk tadi itu memang masih dalam pengerjaan saluran di pinggir kanan dan juga kiri, yang mana di situ belum dicor. Dan kalau saya lihat ya guys ya, di sebelah lapangan Desa Trogo, yang mana di situ sebagai penampungan material yang digunakan untuk pengecoran jalan ini, di sana sudah bersih, tidak ada material baik itu pasir, koral maupun juga semen serta alat-alat berat yang kemarin digunakan untuk melakukan pengecoran. Di antaranya ada mobil molen yang setiap harinya membawa material berupa campuran cor ke sini. Tapi saat ini sudah tidak ada, sudah bersih di sana, dan itu artinya mungkin memang proses pembangunan untuk tahun 2024 ini sudah selesai ya progresnya. Jadi sudah dihentikan dan mungkin nanti akan kembali dilanjut pada tahun 2025. Oke, saya ini sudah berada di sebelah tikungan ya, tikungan yang tadi di depan sana. Nah, itu adalah tikungannya. Ini jalan yang nanti akan menghubungkan antara dua desa Trogo dan juga Desa Jengkol. Nah, teman-teman, kalau kemarin terakhir saya ke sini itu belum ada pengecoran yang di persimpangan ini ya. Ini sudah ada jalan dua ruas dari sana, kemudian dari arah sini pun juga sudah dibuat. Nah, itu depan itu jalan yang masih rolakan merupakan jalan lama yang biasa digunakan oleh para pengguna jalan sebelum adanya jalan ini. Yuk kita akan terus jalan ke depan teman-teman. Kita akan lihat seperti apa. Kalau kemarin saya melihat di depan sana pengecorannya itu masih cor kasar ya, artinya pengecoran yang memang belum sempurna. Nah, saat ini mungkin sudah disempurnakan ataupun sudah dicor kembali. Nah, namun di depan saya ini juga masih ada saluran yang belum diaci. Nah, kalau depan sana itu sudah diaci, akan tetapi yang sini ini sekitar mungkin kurang lebih 20 atau 15 meter belum diaci. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kita akan spillkan untuk teman-teman semuanya jalan yang baru saja selesai digarap. Ini penampakannya seperti ini. Nah, sedangkan untuk sebelah kanan saya ini adalah kebun bambu ya, rumpun-rumpun bambu milik warga. Ini di depan saya pun juga dibangun saluran ya teman-teman, saluran yang nantinya untuk pembuangan air yang melimpah ataupun tumpah ke saluran yang ada di sebelah kiri. Ini saya ambil gambar atau video pada hari Jumat ini teman-teman ya. Hari Jumat tanggal berapa ini ya? 17 ya. Tanggal 17 November kalau nggak salah. Oh, tanggal 15 nih, 15 November 2024. Update terkini pembangunan ruas jalan Trogo menuju ke Jengkol. Nah, selain dari pengecoran jalan ini ya teman-teman, di depan sana pun tepatnya di Sungai Serayu juga dibangun sebuah jembatan yang cukup lebar, yang mana pada saat saya ke sana ya terakhir kali itu sedang dilakukan pengecoran di bagian sisi sebelah yang utara ya, sebelah utara, sedangkan yang selatan itu untuk kaki jembatannya sudah dicor, sudah jadi. Nah, kemarin ketika saya ke sana masih dalam proses pengecoran yang kaki sebelah utara. Nah, apakah saat ini kaki yang sebelah utara itu sudah selesai dicor juga ataukah bagaimana? Dan tadi di pintu masuk saya sempat bertanya kepada yang sedang bekerja menggarap saluran itu, untuk jembatan masih ada proses pembangunannya, artinya masih dikerjakan ya. Jadi belum dihentikan untuk anggaran 2024 ini, masih ada pekerja yang menggarap di sana. Nah, coba saya sekalian akan melihat
kondisi jembatan terkini ya, prosesnya itu sudah seperti apa, perkembangannya, progres dari pembangunan untuk tahun 2024 ini sudah sejauh mana. Apakah juga besi-besi yang kemarin sempat saya perlihatkan kepada teman-teman itu juga akan sekalian dipasang pada tahun ini ataukah pada tahun yang akan datang atau tahun 2025. Ya, ini nih teman-teman, saya berada di sebuah tikungan. Nah, saya sengaja jalan kaki ini tidak membawa motor saya. Motor saya taruh di belakang sana ya, agar lebih enak saya untuk mengambil video, karena kalau membawa motor saya otomatis harus memegang stang satu dan yang satunya lagi harus memegang HP yang tentunya itu nanti akan sangat beresiko untuk saya sendiri. Jadi saya harus jalan kaki nih. Walaupun juga tentunya cukup ngus-ngusan. Nah, ini teman-teman, ini lahan pertanian yang kemarin terkena dampak dari proses pembangunan jalan ini yang dikeruk dengan alat berat. Dan ini nih, nah ini salah satu resiko, artinya ketika ini tidak diberikan senderan berupa campuran pasir dan juga semen, maka potensi longsornya itu akan besar sekali. Salah satunya yang ada di depan saya ini tanahnya longsor ya, yang artinya itu nanti menutup saluran. Nah, ketika hujan turun tentunya nanti air akan membludak dan akan mengalir ke jalan yang tentunya nanti akan merugikan ataupun merusak jalan. Nah, ini sebenarnya harus segera ditangani ini teman-teman ya, agar saluran bisa kembali berfungsi secara normal. Nah, di depan saya itu teman-teman jauh di sana ya, itu adalah Desa Jengkol nanti. Desa Jengkol yang mana Desa Jengkol tersebut menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, seperti halnya Desa Tlogo yang masih dalam satu kecamatan juga satu kabupaten. Nah, kalau saya perhatikan nih teman-teman, di beberapa bagian di jalan ini masih ada material berupa pasir yang mungkin itu nanti masih akan digunakan mungkin untuk menutup bagian pinggir jalan ini yang masih terlihat tanahnya ya. Jadi belum dirapikan. Ini di samping kanan dan kiri jalan yang masih berlubang mungkin akan ditutup juga. Nah ya, tuh teman-teman, di depan itu memang masih ada para pekerja yang menggarapnya. Saya lihat itu ada 3 orang yang lagi bekerja di dekat jembatan. Nah, jembatannya itu ada di sana tuh teman-teman, di depan. Itu adalah jembatannya. Nah, kalau saya perhatikan teman-teman, ini mereka para pekerja sedang melakukan proses pemelasteran dan juga pengacian nih teman-teman. Nih teman-teman, ada 4 orang pekerja yang sedang melakukan pekerjaan mereka. Yuk kita mencoba mendekat lagi. Dan itu untuk besi-besi yang kemarin pernah saya perlihatkan itu masih tergeletak, belum terpasang teman-teman ya. Mungkin akankah dipasang pada tahun ini ataukah di tahun 2025, tahun depan. Ya, ternyata ini para pekerja sedang melakukan pemelasteran ya teman-teman. Melakukan pelasteran di senderan samping kanan jalan kalau dari saya berada ini. Saya nggih Mas. Niki rampungnya kapan Mas? Napa Desember kedah pun rampung? Tanggal Desember tanggal pinten niku. Oh. Nggih. Nek jembatannya tasih digarap. Tapi niku sik nyambung anune
Oh, jelurung besi-besi niku berarti. Oh, nggih. Monggo, Mas. Ya, ternyata untuk jembatan pun itu masih terus dikerjakan ya, teman-teman. Nah, informasinya tadi dari pekerja yang ada di sini itu sedang melakukan penyambungan besi-besi H yang menjadi penopang nanti untuk cor di atasnya. Coba kita akan ke sana dan melihatnya yuk, teman-teman. Nah, ini para pekerja yang sedang melakukan pemelasteran. Kalau istilah di sini ngeban ya, pemelasteran di atas saluran senderan ini yang kemudian juga nanti akan diaci, dihaluskan gitu. Ya, itu teman-teman proses dari penyambungan besi H yang nanti akan dipasang di atas jembatan. Itu ada 4 orang pekerja yang sedang mengelas, melakukan penyambungan, teman-teman. Nah, kita lihat untuk jembatannya terlebih dahulu nih, teman-teman. Nah, kalau kemarin terakhir itu ya saya ke sini itu untuk kaki jembatan yang ada di sebelah utara itu masih dalam proses pengecoran, namun saat ini sudah selesai, pengecoran sudah sampai di atas. Nah, ini yang kaki jembatan sebelah selatan. Nah, ini nih, teman-teman. Nah, ini kaki jembatan yang berada di sebelah utara ya. Ini pun juga sudah selesai dicor. Nah, di bagian tengah atau di atas yang sebelum paling atas jembatan itu ada beberapa kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak yang mungkin itu nanti sebagai tempat meletakkan besi-besi yang saat sekarang ini sedang disambung oleh para pekerja. Nah, ini Sungai Serayunya, teman-teman ya. Sungai Serayunya. Nah, jadi ini nanti jembatan akan di atas Sungai Serayu ini. Nah, itu senderan-senderan yang dipasang di sungai ya, masih aman-aman saja karena kemarin sempat turun hujan cukup deras, teman-teman ya. Yang biasanya kalau hujan deras itu timbul banjir yang lumayan. Yuk kita akan melihat ke tukang las yang sedang menyambung besi-besi nanti yang akan dipasang di atas jembatan. Izin ya, Mas? Nah, ini teman-teman, ini para pekerja yang sedang melakukan penyambungan. Ini nanti dipasangi baut-baut ya, Mas? Iya, Pak. Oh, nah ini alat untuk melubanginya ini, teman-teman. Ini teman-teman ya, sebelum besi-besi ini dilubangi seperti ini di atasnya sudah dikunci terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi geser-geser antara besi yang ini sama yang ini. Jadi posisinya itu tepat. Jadi sudah dikunci dengan titik-titik las ini. Nah, ini kemudian ininya nantinya
antara ini dengan ini itu tidak akan terjadi geser. Jadi lubang besi ini sama ini sudah pas nanti. Mas, ini nanti dipasang tahun ini nggak Mas ini Mas untuk besi-besi ini? Tahun ini ya? Oh, ya. Jadi itu tinggal pasang ini besi-besinya saja. Ya. Kalau Masnya dari mana Mas? Dari Mirombo. Mirombo. Oh, Mirombo. Ya. Mirombo Wonosobo. Spesialis tukang-tukang las. Pekerjaan berat ini ya Mas ya? Nah, ini kan cukup berat Mas. Kemarin pada saat geser-geser ini pakai apa Mas? Pakai ini Pak. Oh, pakai ini? Ya, terus tarik pakai katrol. Oh, pakai katrol. Iya. Jadi ini untuk sambungan harus dikunci terlebih dahulu ya Mas ya? Ini ambil 4 ton Pak. Satu ini dari sana ke sana 4 ton. Iya. Boleh. Berapa meter Mas? 18 meter. 1, 2, 3, 6. Berarti itu dudukannya ada 6 itu ya Mas? Itu dipasang di atasnya atau di sela-selanya Mas? Di atasnya itu. Di atas itu ya? Ya. Di atas kotakan itu? Iya. Ya ini teman-teman proses pembangunan ataupun penyambungan besi yang nanti akan dipasang di jembatan sebagai penghubung jalan antara Desa Troko dengan Desa Jengkol. Semoga ini cepat selesai ya teman-teman. Namun tentunya untuk 2024 ini belum akan selesai 100% karena yang sisi sebelah sana seberang yang tanah jengkol itu belum digarap badan jalannya. Nah, nanti akan melalui jalur mana kita akan terus update ya. Mungkin di 2025 akan kembali dilanjut. Siapapun nanti yang memimpin Wonosobo, insya Allah semoga kita berharap ini akan dilanjut kembali untuk 2025 agar jalur ini, ruas jalan ini bisa segera dimanfaatkan baik oleh warga masyarakat Desa Jengkol, Desa Troko dan para pengguna jalan pada umumnya. Matur nuwun nggih Mas. Monggo dipun lajengaken. Ya, itu teman-teman terima kasih ya. Cukup sekian terlebih dahulu ini liputan saya terkait dengan progres pembangunan ruas jalan Desa Jengkol menuju ke Desa Troko dan sebaliknya yang saat ini proses pengecoran jalan sudah 95% dicor. Walaupun memang masih ada bagian-bagian yang belum dicor, sedangkan untuk jembatan ini sedang digarap proses penyambungan besi-besinya yang nanti akan dipasang di atas jembatan. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap bersama dengan channel Mercu Suwarno untuk update pembangunan ruas jalan Trogo menuju ke Jengkol.